Ketua DPRD Kota Semarang, Kader Lusman, terpilih menjadi Ketua DPC Lindhu Aji Kota Semarang periode 2021 hingga 2026. Kali ini juga dilakukan Polsek Tugu Kota Semarang bersama Lindhu Aji Squad yang membagikan 2.500 bungkus takjil. Lindhu Aji berasal dari sebuah kesadaran sosial dari Ikhwan Ubaidillah dan kawan-kawan pada saat terjadi bencana banjir bandang di Semarang lebih dari 30 tahun silam. Saat itu, Ikhwan bersama kawan-kawannya bersepakat untuk membantu korban banjir semampunya dengan dana yang ada di kantong mereka. Pada suatu kesempatan, di sela-sela momen banjir bandang itu, rekan-rekan beristirahat di tengah situasi lelah dan lapar, sehingga membuat tubuh bergetar seperti diguncang gempa, yaitu lindu dalam istilah Jawa. Tetapi tetap memiliki manfaat, yaitu aji dalam istilah Jawa. Maka tercetuslah nama Lindhu Aji yang kemudian berkembang sebagai nama komunitas hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, komunitas tersebut tumbuh dan berkembang. Pada awalnya, banyak kaum pinggiran yang senang beradu otot. Kemudian di sisi lain, kebersamaan dan jiwa sosial turut bertumbuh. Namun dari situ pun, sekarang Lindhu Aji memiliki banyak atlet bela diri yang berprestasi. Lewat arahan dari Ikhwan, saat ini semua cabang Lindhu Aji memiliki sasana bela diri. Nah, kita di sini mau tanya-tanya nih mengenai tentang Lindhu Aji itu gimana sih? Dari awal mula sampai nanti cara rekrutmennya itu kayak gimana sih kayak gitu. Oke, Pak Prabowo. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Ya. Sehat-sehat ya? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Boleh nggak, Pak, diceritain bagaimana awal mula Pak Prabowo tertarik untuk bergabung menjadi anggota organisasi Lindhu Aji? Ya, pertama itu kita melihat Lindhu Aji sebagai komunitas pertama kalinya di tahun 2002, yaitu yang konsen di fighting ya, terutama itu. Terus yang kedua juga merekrut kaum pinggiran dulu. Oke, ya. siap. Nah, kemudian saya tertarik itu ketika diajak diskusi tentang bagaimana membangun Lindhu Aji menjadi sebuah organisasi yang bisa merubah image yang darinya kaum pinggiran, kemudian kita geser menjadi ke organisasi yang lebih nasionalis, dalam artian karena karakternya adalah karakter keras, karakter bela diri, karakter teman-teman pinggiran, petarung itu harus kita arahkan, kita lembutkan dalam sisi sosial, dan kemudian dalam sisi kekompakannya itu bagaimana mewujudkan Kota Semarang dan Indonesia pada umumnya itu menjadi sebuah organisasi yang membangun, terutama kalau bahasa kita PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang menjadi tertarik, dan kemudian tanggal 7 Mei tahun 2015 ketika saya sudah dengan teman-teman itu terus bergabung, kita membuat sebuah ormas Lindhu Aji, dan ADART-nya sangat kental dengan nuansa perjuangan melanjutkan cita-cita pendiri bangsa. Ya, kemudian di sisi lain juga kegiatan-kegiatan sosial yang tadinya hanya pada olahraga, terus olahraga keras, itu kemudian kita lembutkan dengan mengelola anak yatim, mengelola orang jompo dan sebagainya, termasuk ke panti asuhan dan pondok pesantren. Oh, berarti tujuannya dibentuk Lindhu Aji itu sebenarnya bagus ya, Pak ya? Tujuannya, visi misinya sebenarnya bagus. Gitu. Terus langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak. Yang kedua ada apa tujuan dibentuknya organisasi ini? Kalau yang tadi saya sampaikan itu di pembukaan pembukaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lindhu Aji, itu jelas bahwa kita sebagai pemuda itu harus menjaga dan merawat NKRI serta membangun solidaritas dan melihat hukum-hukum pergerakan. Artinya kita harus juga mengikuti perkembangan zaman.
tidak menjadi ormas yang renta sebelum tua. Tapi bagaimana perkembangan zaman itu kita ikuti, termasuk kayak sekarang teknologi yang berjalannya sudah tidak lagi linear ya, tapi pesat seperti itu, kita harus mengikuti itu. Nah kemudian itu juga diwujudkan tetap dengan kerangka ini 4 pilar itu, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang menjadi dasar dari Lindhu Haji. Di samping sifat independennya, juga ada tugas-tugas pokok untuk dari Lindhu Haji sendiri. Salah satunya adalah membangun pemuda dan mempersatukan ke dalam barisan yang untuk membangun bangsa ini tidak dipengaruhi dengan ideologi-ideologi anti Pancasila. Siap. Oke, keren. Terus Pak, ini kan kalau semisal di organisasi itu kan pasti meliputi banyak orang. Ya. Itu orangnya kan pasti macam-macam tuh Pak. Ada yang orang yang idealis lah, inilah itulah. Nah, di organisasi yang Bapak dalam ini, Lindhu Haji, pernah nggak Pak ada salah pahaman antar anggota lah? Oh ya, namanya organisasi, jangankan organisasi, di keluarga aja sudah sering gitu kan. Ya cuman kita kalau di organisasi kita mengedepankan argumen yang tidak beranjak pada pondasi. Artinya sekedar asumsi terus itu harus diklarifikasi. Terus misalnya hujatan itu jelas kita tidak terima pernyataan hujatan. Tapi kalau ada argumentasi dan ternyata argumentasi itu sesuai dengan pondasi dari Lindhu Haji sendiri, kita terima. Bahkan kita melindungi sekalipun itu untuk hak dia untuk berpendapat. Bukan sekedar berbicara ya, hak berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Ini kan yang harus dijelaskan kepada anggota itu, tidak cuma sekedar hak bicara, tapi kamu itu harus memiliki pendapat dan mengeluarkan pikiranmu itu apa. Itu yang kita terima di situ. Nah, kemudian jika itu terjadi, teman-teman ketua terus dari pengurus itu, siapapun yang menyatakan demikian, bahkan untuk melawan pikiran saya sendiri pun, itu harus kita lindungi hak itu. Nah, itu yang kemudian menjadi di organisasi kami menjadi budaya baru. Artinya tidak semua omongan kita terima, tapi selama itu argumentasinya tidak melenceng dari pondasi dan menuju ke arah tujuan yang tadi sesuai dengan nilai-nilai dan hukum perkembangan, kita terima, kita lindungi, bahkan untuk berlawanan dengan saya sendiri gitu. Ini yang coba kita tanamkan menjadi budaya baru. Jadi tidak hanya sekedar hak bicara, tapi yang lebih penting adalah apa yang dibicarakan itu adalah pikiran dan pendapat, argumen gitu kan. Itu. Oke, tadi pertanyaan sudah dijawab. Terus bisa dilanjut Mas Rafika. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana sih struktur organisasi Lindhu Haji tersebut? Kalau dari tingkat DPP itu karena kita organisasi yang 2015 ya, baru 7 tahun itu. Jadi DPP terus langsung ke DPC, tidak melalui Jawa Tengah. Karena ini untuk kita ke Jawa Tengah dulu, tidak melalui DPD provinsi misalnya. Jadi DPP langsung ke DPC. Kemudian di DPC sendiri itu ada ketua, sekretaris bendahara, dan 9 wakil ketua, 2 wakil sekretaris, 2 wakil bendahara, dan 5 non-struktur. Maksud saya non-struktur yaitu seperti komandan barisan, komandan satuan, terus UMKM, dan teman-teman milenial itu. Itu yang di struktur DPC. Di pimpinan kecamatan itu juga sama. Jadi strukturnya itu antara DPC dengan seluruh PK itu sama. Kita memang memilih dengan struktur yang ramping dengan tujuan agar koordinasinya lebih mudah dan jawaban kami yang ketiga tadi, untuk argumentasinya lebih matang. Iya, kita sedang belajar bersama ke arah itu. Untuk yang kelima, bagaimana cara penyampaian informasi ini
Dari pimpinan ke anggota dan anggota ke publik. Ya, yang pertama kalau di internal ada WA group, Ya. terus ada juga forum ketua sekretaris bendahara maksud saya, pleno itu. Nah itu yang kita akan menjelaskan. Kalau hal-hal yang sifatnya instruksional kita sampaikan dengan di dalam WA group. Tapi yang masih didiskusikan kita menggunakan WA pleno tadi, ketua sekretaris bendahara. Tujuannya apa? Supaya apa yang sudah kita godok baru bisa kita sampaikan ke anggota dan baru kemudian ke publik. Nah, bagaimana dengan yang di publik? Di publik itu yang berhak memberikan pernyataan itu ketua atau sekretaris atau wakil ketua bidang organisasi. Kalau wakil ketua organisasi atau hukum atau infokom itu tergantung dari tema apa yang nanti dibicarakan. Ya. Kalau secara umum ketua dan sekretaris yang memiliki hak untuk menyampaikan ke publik. Ya. Untuk yang keenam, apa saja sih tradisi yang ada di organisasi Lindu Aji? Kita membuat tradisi baru merubah kerumunan menjadi barisan. Artinya hierarki menjadi sebuah prinsip pokok yang harus dipegang. Lebih baik sebuah kerumunan yang memiliki seorang pemimpin, seorang komando daripada sebuah orang-orang pandai yang tidak terorganisir. Nah, ini yang coba kita kerjakan di Lindu Aji dengan menjadikan budaya merubah kerumunan menjadi barisan tersebut, kemudian diarahkan ke jati diri masing-masing, jadi diri kawan-kawan, karena kita menginginkan anggota itu berkembang sesuai dengan jiwa dan karakternya masing-masing, tapi dengan arahan koridornya itu di ADART tadi, khususnya di pembukaan ADART Lindu Aji tadi. Budaya baru berarti apa ya? Jadi bilang. Gimana? Budaya baru ya berarti? Ya, ini yang merubah kerumunan menjadi barisan budaya baru, dan ini baru muncul ketika penyusunan program kepengurusan Musab tahun 2021 sampai dengan 2026. Ya. Yang ketujuh, berdasarkan apa yang kami amati melalui beberapa media, organisasi Lindu Aji mempunyai nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Bagaimana cara organisasi ini menjaga nilai-nilai kemanusiaan ini di generasi selanjutnya? Ya, budaya yang tadi seperti menyampaikan pendapat itu sangat kita lindungi, termasuk untuk dalam tanda kutip melawan yang melindungi hak tersebut. Cuman sekarang harus digeser ke arah pikiran, bagaimana menyampaikan pikiran dan menyampaikan pendapat, mengemukakan pikiran dan menyampaikan pendapat itu. Kemudian di sisi lain kita harus bisa menyentuh juga, mulai menyentuh dari sisi keberadaan manusia. Ada banyak agama, Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak suku, ada banyak dari keturunan. Kita sendiri mungkin berbeda-beda dari asal kota misalnya, tapi ada satu hal yang sama, yaitu manusia. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan ke kawan-kawan. Kawan-kawan yang tadinya keras nyatanya bisa lembut. Bahkan sekarang kita memiliki 64 anak yatim yang kita kelola dengan urunan, dengan iuran per bulan berapa persen dari pendapatan mereka. Dan ini yang ternyata terus kemudian ternyata bener ya, sekeras apapun orang itu bisa dilembutkan dengan cara melihat ke bawah. Maaf dalam artian ada yang tidak beruntung. Misalnya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kan, apakah orang yang beruntung itu sedang dikutuk ataukah sedang tidak diberikan sesuatu sama Tuhan? Ternyata tidak. Justru mereka sedang dijaga. Kita yang punya banyak kelebihan rezeki misalnya, nyeleweng ke nyanyi, nyeleweng ke bukan nyanyi dalam artian ini ya, itu sah-sah saja, tapi ke dalam kenakalan dewasa. Itu dewasa. Nah, itu ternyata kita justru sedang tidak dijaga ini. Dan teman-teman anak yatim itu justru sedang dijaga. Bahkan orang-orang dalam ODGJ misalnya, itu mereka itu besok di akhirat langsung masuk surga.
bukan surga, di tempat di antara surga dan neraka. Surga ndak nerima, neraka nggak mau kanggonan. Nah, bayangan kita kalau yang muslim itu kan harus melewati Siratal Mustaqim ya. Itu kan ODGJ itu sudah diselamatkan sejak awal. Nah, kita menyampaikan gitu-gitu, santai tapi terus ini loh ada sesuatu yang sebetulnya kita itu diminta oleh Tuhan untuk membawa sepercik surga ke sini gitu. Salah satunya dengan tadi anak yatim gitu kan. Doanya itu kan top itu, doa anak yatim itu. Oh, itu kan barokah top. Sementara kita kan belum tentu. Doa pirang-pirang bulan itu nggak kabul-kabul juga. Gitu. Nah itu pendekatan-pendekatan itu yang biasanya kita sama teman-teman dilakukan untuk yang teman-teman yang keras, yang fighting itu supaya ada kelembutan di situ. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan ke Bapak, bisa dilanjutkan teman saya. Iya, Pak. Tadi berarti kan orang yang sekeras apapun setelah masuk Lindo Haji buktinya orang sekeras apapun pasti bakal jadi kalem. Pasti yang dulunya mikirnya cuma pendek sekarang bisa mikir panjang. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, yang mau saya tanyain di sini gimana sih cara strategi Lindo Haji buat ngerekrut orang-orang baru nanti itu regenerasinya buat nanti nerusin senior-seniornya nanti. Bisa jawab, Pak? Iya. Kalau itu biasanya kan ada yang secara struktural ya. Mereka mencari. Tapi saya mencontohkan gini, tanggal 27 kemarin itu ketika kita membuat acara pembinaan mental dan pemantapan itu ada teman dari Polri, ada teman-teman dari TNI gitu. Mereka baru tahu, loh ternyata ini. Dan Bapak dari Polri itu, seorang perwira itu menyatakan saya itu sekarang mau masuk ke Lindo Haji menjadi anggota. Ini kan keanggotaan yang tidak berdasarkan rekrutmen struktural ya. Ya kita terima itu. Dan justru yang lebih besar itu malah justru yang perekrutan di luar itu. Perekrutan di luar struktural yang nebar formulir dan sebagainya. Yang lebih besar itu sekarang ini ada kegiatan ini terus kegiatan A misalnya. Di sekeliling yang ini terus Pak saya masuk Lindo Haji ya, saya masuk Lindo Haji. Oke, kamu pertimbangkan dulu. Misalnya teman-teman yang baru muncul ini teman-teman perempuan, remaja-remaja perempuan itu masuk ke sini. Udah pertimbangkan dulu. Perbandingan dengan yang lain, apakah cocok nggak di Lindo Haji? Oh cocok Pak, ini misalnya. Oke, kita rekrut itu kita terima ya. Meskipun rekrutnya bukan rekrut struktural dan itu sama. Haknya sama dengan yang direkrut dengan struktural itu. Oke. Kalau misal yang dari media online secara resmi ada nggak Pak? Kayak Lindo Haji nyediain kayak forum resmi buat daftaran online gitu? Ya, ada di Instagram Lindo Haji Berbenah dan Facebook Lindo Haji Berbenah. Cuman yang Facebooknya itu kendala temen adminnya itu kelupaan passwordnya, tapi masih ada. Gitu, ya. Masih ada. Oke. Dan Oke. Yang terakhir ya Pak, apakah organisasi ini Lindo Haji ingin menyampaikan pesan ke masyarakat maupun ke sesama anggota? Mungkin atau gimana ya? Buat anak-anak muda lah. Gitu. Apa yang menjadi persoalan itu adalah input bagi kami, bagi kita. Kemudian ketika menuju ke tujuan untuk mencapai tujuan dari menyelesaikan persoalan tersebut, bertahapanlah, berproseslah, berprogreslah. Kemudian ingat, banyak orang bisa memberikan contoh, tapi yang paling sulit adalah menjadi teladan. Saya pikir pesan kami cuman itu. Jadi itu quotes of the day dari Pak Prabowo hari ini ya. Oke, mungkin perihal tentang Lindo Haji sudah kita tanyakan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, terima kasih sekali. Sangat bahagia sekali. Terima kasih. Ini saya ketemu dengan teman-teman semua. Buat teman-teman semua di mana saja. Siap Pak, terima kasih. Oke, selamat siang.